Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Zahari Aurora dengan NIM 073002300001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS peralatan tambang. Yang pertama itu pemilihan peralatan tambang. Jadi yang pertama itu ada tipe atau metode penambangan. Metode penambangan dipilih berdasarkan 3 faktor utama, yaitu karakteristik lokasi, karakteristik deposit, dan parameter tambang. Ketiga faktor ini menentukan jenis teknik yang akan diterapkan untuk mengekstraksi mineral atau bahan tambang lainnya. Pemilihan metode ini akan berdampak langsung pada peralatan yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tipe penambangan yaitu ada karakteristik lokasi, di mana kondisi geografis dan aksesibilitas lokasi mempengaruhi peralatan yang bisa digunakan. Yang selanjutnya ada karakteristik deposit. Bentuk, ukuran, dan kedalaman deposit mineral memengaruhi metode penambangan dan jenis peralatan yang dibutuhkan untuk mengekstraksi material dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada parameter tambang. Itu termasuk aspek lingkungan, regulasi, dan biaya yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode serta peralatan tambang yang tepat. Selanjutnya ada tahapan pemilihan. Peralatan berdasarkan metode yang dipilih. Tahap selanjutnya adalah sistem penambangan. Yang selanjutnya ada satuan operasi, lalu ada pemilihan peralatan. Dalam pemilihan peralatan tambang, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, yang pertama itu ada sistem penambangan. Sistem penambangan merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengekstraksi material dari dalam tanah. Sistem ini mempengaruhi pemilihan peralatan karena setiap metode penambangan memiliki karakteristik dan kebutuhan peralatan yang berbeda. Misalnya, pada penambangan terbuka atau open pit, diperlukan peralatan besar seperti shovel dan dump truck untuk menggali dan mengangkut material. Selanjutnya ada pada penambangan bawah tanah atau underground, peralatan yang digunakan biasanya lebih kecil dan dirancang untuk bekerja di ruang terbatas, seperti loader bawah tanah, dan bor. Selanjutnya ada satuan penambangan. Satuan operasi penambangan adalah tahapan atau aktivitas utama dalam proses penambangan, seperti pengeboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan. Setiap satuan operasi membutuhkan peralatan khusus untuk memastikan efisiensi dan keselamatan. Contohnya, yang pertama pengeboran memerlukan peralatan bor yang disesuaikan dengan kedalaman dan ukuran lubang yang diinginkan. Yang kedua, peledakan membutuhkan bahan peledak dan alat bantu yang sesuai dengan jenis material. Yang ketiga, ada pemuatan dan pengangkutan memerlukan alat seperti shovel, loader, dan truk yang dapat menangani volume material sesuai kebutuhan. Pemilihan peralatan yang tepat pada setiap satuan operasi ini penting untuk memastikan kelancaran proses penambangan dan mencapai produktivitas optimal. Selanjutnya ada teknik pemuatan scraper. Teknik pemuatan scraper adalah proses memindahkan material yang sudah digali ke alat angkut atau menyimpan sementara. Metode pemuatan yang umum meliputi front end loading menggunakan wheel loader untuk memuat material ke truk. Yang kedua ada backhoe loading menggunakan ekskavator untuk area yang lebih dalam atau sulit dijangkau. Ketiga ada continuous loading menggunakan conveyor atau proses yang berkesinambungan. Penggunaan scraper. Scraper adalah alat berat yang digunakan untuk menggali, memuat, mengangkut, dan menurunkan material pada jarak menengah. Scraper menggali material dengan menurunkan pisau atau memotong dan mengisi bak. Setelah penuh, scraper mengangkut material ke lokasi pembuangan dan menurunkan muatan. Alat ini cocok di area datar dan material lepas atau lunak. Komponen dan penggunaan grader. Pada gambar sudah terlihat bahwa komponen-komponen grader itu ada 9. Yang pertama itu ada blade lift cylinder, yang kedua ada drawbar lift cylinder, yang ketiga ada cap, yang keempat ada ripper, yang kelima ada rear wheel, yang keenam ada articulate cylinder, yang ketujuh ada blade, yang 8 ada front wheel, dan yang ke-9 ada headlamp. Grader digunakan dalam operasi tambang untuk meratakan permukaan, memastikan jalan tambang atau area kerja tetap rata sehingga alat berat dapat bergerak dengan lancar. Alat ini juga digunakan untuk membuat kemiringan atau slope yang sesuai agar air dapat mengalir dengan baik dan mencegah genangan. Selain itu, grader membersihkan jalan tambang dari batu atau material yang menghalangi jalur kendaraan, menjaga keselamatan dan efisiensi transportasi, serta melakukan pemeliharaan jalan agar tetap dalam kondisi baik, terutama di area yang sering dilalui dengan alat angkut berat. Selanjutnya ada dozer. Siklus operasi dozer meliputi 4 tahap utama, yaitu 1. Pendorongan, yaitu dozer mendorong material di depan blade atau pisau ke arah yang diinginkan. Yang kedua itu ada penumpukan,
Material ditumpuk di satu area atau didorong lebih jauh jika perlu. Yang ketiga, pembalikan. Setelah menumpuk, dozer berbalik arah untuk memulai proses berikutnya. Yang keempat, perataan. Blade dozer digunakan untuk meratakan area atau menyebarkan material secara merata. Komponen utama dozer, yang pertama itu ada blade atau pisau, komponen depan yang digunakan untuk mendorong material. Yang kedua ada ripper, terletak di belakang dozer, digunakan untuk menghancurkan material keras sebelum didorong. Yang ketiga ada undercarriage, terdiri dari rantai, roda, dan komponen lain yang mendukung pergerakan. Keempat ada kabin operator, tempat di mana operator mengendalikan dozer, dilengkapi dengan kontrol dan perlindungan. Selanjutnya ada hydraulic excavator. Siklus operasinya hydraulic excavator terdiri dari satu, penggalian, di mana ekskavator menggunakan bucket untuk menggali material dari tanah. Yang kedua, pengangkatan, bucket diangkat ke posisi tertentu untuk memindahkan material. Ketiga, pemindahan, swing atau putaran dilakukan untuk memindahkan bucket ke posisi pembuangan. Yang keempat ada pembuangan, material dibuang ke truk atau area tertentu, lalu bucket kembali ke posisi semula. Komponen utama hydraulic excavator, yang pertama ada boom, lengan utama yang menopang bucket berfungsi untuk mencapai material. Yang kedua ada arm, lengan tambahan yang menghubungkan boom dengan bucket. Yang ketiga ada bucket, alat penggali yang berfungsi mengambil dan memindahkan material. Swing mechanism, yaitu sistem putar yang memungkinkan ekskavator berputar 360 derajat. Yang kelima ada undercarriage, rangka bawah yang menopang alat berat, biasanya dilengkapi roda atau rantai. Siklus operasi dan sistem penggerak dump truck. Siklus operasi dump truck yaitu satu, pemuatan. Dump truck diposisikan di bawah alat muat, misalnya ekskavator atau loader, untuk mengisi baknya dengan material. Kedua ada pengangkutan, dump truck membawa material ke lokasi pembuangan atau pengolahan. Yang ketiga, pembongkaran. Dump truck mengangkat bagian depan baknya sehingga material keluar dari belakang. Yang keempat ada kembali ke titik pemuatan. Dump truck kembali ke titik muat untuk mengulangi siklus. Sistem penggerak dump truck tambang menggunakan penggerak roda belakang atau 4 roda 4WD. Sistem penggerak mencakup mesin diesel yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan dan sistem hidraulis. Transmisi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda baik secara manual atau otomatis. Sistem hidraulis yaitu mengangkat bak pembuangan melalui pompa dan silinder hidraulis, memungkinkan pembongkaran material. Siklus operasi dan sistem penggerak front end loader. Siklus operasi front end loader, yang pertama ada pemuatan material. Loader mendekati tumpukan material dengan bucket atau sekop besar di depan dan menggali material. Kedua, pengangkatan. Bucket diangkat dan loader memindahkan material ke alat angkut, misalnya dump truck. 3. Pembuangan. Bucket dimiringkan untuk menuangkan material ke truk. Yang keempat, kembali ke titik muat. Loader kembali ke tumpukan material untuk memulai kembali siklus. Selanjutnya sistem penggerak front end loader, yaitu loader tambang menggunakan penggerak 4 roda. Sistem ini terdiri dari mesin diesel, transmisi otomatis, dan sistem hidraulis. Mesin diesel menghasilkan tenaga untuk menggerakkan roda dan sistem hidraulis. Transmisi otomatis menyediakan tenaga yang stabil untuk manuver di medan berat. Sementara sistem hidraulis menggerakkan boom dan bucket untuk mengangkat dan menurunkan material dengan presisi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.